harus jangan memiliki rasa malu untuk menjalankan sebuah usaha. Artinya kita punya usaha itu kita harus menjalankan secara rutin. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya Edo Van Houten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa yang ada di USM Indonesia, yang juga seorang pekerja dan punya usaha juga nih. Kita saat ini bersama dengan Bang Pujiarman Sinaga. Halo Bang. Ya, halo Bang. Oke, silakan perkenalkan dirinya Bang. Ya, halo semuanya, saya Pujiarman Sinaga, prodi S1 Manajemen. Oke, dari Prodi S1 Manajemen. Nah, Bang Pujiarman, saat ini di semester berapa nih Bang? Saat ini saya semester 6. Semester 6 ya, berarti ini sudah di tingkat 3 ya? Iya, benar. Berarti tingkat 3, oke. Kita akan ngulik-ngulik nih Bang, cerita tentang keseharian Abang juga nih. Pertama sebelum ke usaha Abang ini ya, kita mau bahas tentang kegiatan Abang selama di kampus. Nah, saya juga tahu kan bahwa Abang ikut organisasi nih. Nah, sebagai mahasiswa prodi manajemen, kalau kayak saya hukum kan orang memang harus ikut organisasi ya. Tapi Abang di manajemen, apa yang memotivasi Abang ini sehingga Abang merasa perlu ikut sebuah organisasi di Universitas Sari Mutiara? Iya, tentunya kalau saya di jurusan manajemen, nanti prospek kerjanya kan saya rencana mau di perusahaan atau contohnya di hotel lah, hotel di bagian back office. Dan untuk di kampus saya ambil UKM untuk melatih saya untuk bicara di depan umum, karena tentunya kalau saya mengikuti sebuah UKM itu kita bisa latihan bicara di depan umum atau memimpin sebuah organisasi. Nah, kalau boleh tahu Abang ikut organisasi apa aja nih di kampus Sari Mutiara? Itu di kampus hari ini saya aktif mengikuti UKM Lima Batu. UKM Lima Batu ya, karena kita tahu juga UKM Lima Batu juga salah satu UKM yang banyak membuat kegiatan gitu ya Bang ya, dan saya lihat Bang Pujiarman ini selalu terlibat nih dalam kepanitiaannya. Iya. Nah, kalau dari Abang lihat nih ya, seberapa penting sih ini kita kan di Sari Mutiara, bukan hanya ya orang kenal Sari Mutiara mungkin kesehatan, Iya. tapi ternyata banyak ada hukum, ada perpustakaan, ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Dari pandangan Abang ini sendiri ya, kenapa sih, seberapa penting sih organisasi ini bagi seorang mahasiswa nih? Ya, kalau dikatakan seberapa penting, artinya sangat penting lah ya. Karena itu diibaratkan kalau belajar dari pengalaman saya waktu SMK nih ya. Saya di kelas itu dikatakan pendiam karena memang saya kurang berorganisasi. Jadi membuat saya bicara di depan umum itu kayak gugup, terus canggung gitu. Jadi belajar dari pengalaman, setelah saya masuk ke perkuliahan, saya mencoba untuk mengikuti UKM tersebut supaya sekali belajar untuk berbicara di depan umum, belajar mengenal organisasi, dan juga belajar untuk contoh untuk di UKM itu kita dinamakan adanya teamwork. Jadi nanti di dunia pekerja pun pastinya kita ada teamwork nanti. Jadi supaya kerjaan kita lebih ringan, tentunya kita harus mengikuti atau menjalin yang namanya kerjasama. Oke, berarti ya memang harus kita akui bahwa memang di organisasi itu membangun kepercayaan diri. Iya, benar. Harus berani untuk bersosialisasi, kemudian beradaptasi dengan orang banyak. Ya kayak Abang bilang tadi kan di SMK kan Bang. Iya, benar. SMK dulu termaksud yang pendiam. Yang nggak berani ngomong, mungkin ya saya pernah alami lah, untuk mungkin ngomong di forum yang mungkin isinya 10-15 orang, kita udah gemetaran, bibir juga udah gemetaran, bingung mau ngomong apa. Dan pengalaman saya juga ketika ikut organisasi memang memberikan sebuah perubahan bagi diri. Jadi lebih bisa menerima orang lain, bisa menerima perbedaan. Nah, Abang kan di prodi manajemen nih, prodi manajemen. Abang juga diketahui bahwa Abang ini kerja juga sambil kuliah. Iya, benar. Kalau betul kerjanya di mana nih Bang? Untuk saat ini saya kerja sesuai dengan jurusan. Jadi kebetulan kan saya kerja SMK di Bupakam, jurusan perhotelan. Jadi saya menekuni jurusan tersebut sampai ke dunia kerja. Jadi saat ini saya kerja di perhotelan juga. Oke, kerja di hotel. Nah, ini kan Abang sambil kerja sambil kuliah.
cara membagi waktu abang ini antara kuliah dan bekerja, kemudian lagi aktif di organisasi, karena kita tahu kan kalau di kampus kita manajemen, hukum, ilmu komunikasi, akuntansi itu kuliahnya malam. Iya. Tapi kan soal organisasi ini pagi nih bang. Gimana nih cara abang membagi waktu antara perkuliahan dan untuk di organisasi? Kalau untuk masalah bagi waktu, jadi kebetulan saya kuliah sore hari, kemudian kerja dari jam 8 sampai jam 4. Jadi intinya berarti artinya bisa dong kerja sambil kuliah, karena kita kerja itu jam 5 sore, sedangkan pulang kerja jam 4. Jadi tidak kendala. Untuk masalah UKM, tentunya kan UKM itu kan tidak setiap hari untuk aktif. Jadi kadang ada grup ya, kalau memang kita ada kegiatan, saya sarankan sama ketua UKM kalau ingin memberikan sebuah informasi tentang kegiatan, update-nya gitu gini. Jangan kasih informasi pada saat hari hanya gitu. Jadi supaya ada persiapan. Misalnya nih hari besok. Jadi maunya kasih informasinya itu 3 hari sebelum hari H. Jadi ada persiapan gitu. Nanti pun kita bisa tukar schedule di dunia kerja, di pekerjaan. Jadi UKM tidak terhalang. Oke, berarti ya time management lah, itulah intinya bang. Dan juga kayak dibilang tadi ya, komunikasi dengan pengurusnya tentunya untuk menyesuaikan jadwal kerja dengan berorganisasi. Nah bang Pujarman ini kan di manajemen sambil kerja, kuliah, kemudian juga kita tahu bahwa bang Pujarman ini punya usaha nih bang ya. Iya, usaha. Nah kalau boleh tahu nih boleh ceritakan nih bang, usahanya ini usaha apa ini? Jadi usaha yang saya jalani itu yaitu usaha flores. Flores ya. Oke, ini dirintis sendiri atau ada bantuan orang tua atau saudara mungkin, dan mulai kapan abang mendirikan ini? Sebenarnya kita usaha ini saya ada partner yang kakak saya sendiri. Jadi kita awal mulanya itu dari tahun 2016. Itu pun kita mulai dari jualan online. Jadi setelah beberapa tahun kemudian, setelah kita sudah banyak pelanggan, kita akhirnya membuka toko sendiri, yaitu terletak di Medan Setiabudi. Oke, berarti sebenarnya ada partnernya keluarga sendiri gitu ya? Iya, keluarga sendiri. Nah, kenapa abang memilih usaha ini dari sekian banyak nih usaha yang bisa dibangun, kenapa memilih usaha flores ini tadi? Karena yang namanya usaha flores itu usaha yang nggak pernah mati, Bang. Karena kita bunga ini selalu dibutuhkan dimanapun. Contohnya untuk kegiatan acara. Coba kita perhatikan, setiap ada acara pasti ada namanya bunga. Contohnya usaha pernikahan, wedding party, pastinya membutuhkan dekorasi ya. Dekorasi itu kan kita bisa menghias ruangan untuk dengan beberapa bunga sehingga tempat mewah gitu. Oke, dan sejauh ini nih bang, dari sekian lama berdiri nih, abang lihat nih prospek usaha yang abang miliki ini perkembangannya seperti apa sih dari awal dibangun tuh? Perkembangannya lumayan maju bang. Karena beberapa tahun lalu kan kita memang jualan online, yang artinya pesanan dari orang-orang itu tidak terlalu banyak. Jadi karena setelah kita udah lama kelamaan, kita selalu update untuk upload foto di Instagram, terus rajin mempromosikan, akhirnya usaha kita itu dikenal oleh beberapa masyarakat. Bahkan juga kita ada kerjasama dengan orang Jakarta. Jadi diibaratkan kita supplier dari orang Jakarta. Oke, dari yang abang ceritakan tadi, pemasarannya kan dari online ya? Iya benar. Nah, penghasilannya kita mau tanya penghasilannya. Oke, kita kasih per bulannya nih. Per bulannya dari usaha ini murni nih berapa nih bang? Murni. Jadi kalau untuk harga bunga kan biasanya ada yang dari budget rendah sampai tinggi nih bang. Jadi satu hari itu kita bisa menjual 10 dengan harga yang berbeda-beda. Tentunya kalau misalnya ada hari-hari spesial, contoh hari Valentine, itu biasanya pesanan kita membludak bang. Jadi kita bisa menerima pesanan hampir 50 pieces buket, lain dengan hamper segala macam. Jadi artinya setiap bunga itu bervariasi harganya. Jadi ada yang harga murah, mahal. Jadi kalau kita hitung pendapatannya satu hari itu, ini khususnya hari Valentine bang ya, hari spesial, kadang ada 25 juta. 25 juta per bulan nih bang. Nah, satu hari itu. Satu hari itu di hari Valentine, untuk hari itu saja 25 juta, bisa sampai 25 juta. Wow, ini sungguh luar biasa ini.
kalau saya lihat ini nominalnya menggiurkan juga ini ya. Mungkin banyak sobat mutiara juga yang setelah ini mungkin akan berpikir untuk membuat usaha. Nah, boleh ditunjukkan nih Bang. Ada di bawah nggak nih bucketnya? Boleh ditunjukkan nggak? Ya, jadi kebetulan saya ada bawa sampel untuk bunga. Oke. Ini harga Wow. 100 ribuan sih, Bang. Oke, saya boleh lihat ya Bang. Ini contoh bunganya. Ini bunga hidup Bang ya? Iya, kita bunga hidup. Nah, kalau yang seperti ini nih. Ini kisarannya berapa nih? Kisaran 100 ribu. Kisaran 100.000 itu kita memesannya dari online. Bisa pesan melalui Instagram. Bisa melalui. Instagram. Oke. Ini bagus sih. Mungkin buat sobat mutiara yang mungkin pengen pesan bunga bisa langsung hubungi Bang Pujiarman. Nanti kita taruh nomornya di kolom deskripsi nih Bang ya. Iya. Nah, ini kan usaha Abang yang merintis sama keluarga. Mungkin dari saya dengar tadi angka 25 juta nih. Itu di dalam satu hari. Itu jenis bunga yang seperti ini semua. Iya, tapi jenis buahnya bunga hidup, tapi jenis rangkaiannya beda-beda, bentuknya beda-beda. Ada yang buket, ada yang bunga meja, ada yang balon. Kita ada bunga box, tapi di atasnya ada kita buat balon. Jadi tergantung pelanggan kita mau memesan bunga yang bentuk seperti apa. Oke, berarti kalau misalnya saya mau pesan nih, tapi saya punya konsep sendiri, kemudian saya kasih ke Abang itu bisa juga. Untuk cost-nya sama kah? Misalnya ini model seperti ini nih. Saya minta mau desainnya yang lain deh. Saya mau warnanya yang pink semua gitu. Untuk cost-nya itu bisa ditarget oleh pelanggan. Jadi misalnya gini, saya mau pesan bunga yang seperti ini, misalkan ya. Terus harganya berapa? Dia nanya sama kita. Terus kita kasih harga segini, tapi dia pengen harganya lebih murah. Itu kita bisa buat sesuai budget. Cuman itu yang namanya kualitas ya Bang. Kita ada harga, ada harga kualitas. Ya. Terus kita bisa buat sesuai dengan keinginan pelanggan, tapi bentuknya itu kita bedakan dari harga yang normal. Oke. Bentuknya sama tapi harganya. Berarti mungkin bentuknya akan sama, tapi kualitas bunganya mungkin Bang ya, dan dari jenis bunganya gitu ya. Bunga, jumlah bunga juga itu kurang Bang. Oke. Ini tadi yang gini nih 100.000 nih buat sobat mutiara nih. Ini mungkin yang nanti akan wisuda, bisa membelikan pacarnya atau memberikan ulang tahun orang tuanya, atau ya bisa sama siapa saja. Dan di hari Valentine, sayangnya udah lewat Bang. Oke. Dan prospek usaha Bang ini sudah melebar kemana saja? Apa cuman di Medan atau datang ke kampus-kampus atau gimana? Untuk usaha kita ini sebenarnya kita ada menjalin kerjasama dengan mitra di Jakarta, di Bekasi. Jadi bunga kita ini sebenarnya udah terkenal juga, lumayan terkenal lah di Jakarta. Oke. Di Medan juga udah lumayan, karena beberapa pejabat juga setiap ada acara penting mereka bisa memesan buket dari kita. Oke, jadi nggak heran nih ya, satu hari di dalam hari Valentine itu bisa dapat sampai 25 juta karena pejabat juga pakai dari barang orang Abang nih ya. Nah, dari info yang kami dapat nih Bang, ini usaha Bang ini kan lagi jalan nih program yang dijalankan oleh pemerintah, diberikan oleh pemerintah, program P2MW, wirausaha nih. Dan dengar-dengar Abang memasukkan ini di dalam proposal nih. Iya, benar. Nah, kenapa Abang masukkan usaha Abang ini? Apa yang coba Abang capai ini dari usaha Abang ini untuk mengikuti program P2MW tadi? Karena kebetulan kan ini ada program dari kampus, ya tentunya ini merupakan peluang untuk saya sebagai mahasiswa. Jadi kebetulan saya punya bisnis ini, jadi saya coba untuk mengikuti program pemerintah tersebut. Jadi nanti di sana kita membuat sebuah proposal di mana kita mencantumkan usaha kita. Jadi nanti kalau menang itu kita dapat anggaran untuk membantu kemajuan dari usaha kita. Oke, ini berarti programnya yang dijalankan, yang diberikan oleh pemerintah melalui kampus nih? Iya, melalui kampus. Nah, dukungan dari pihak kampus sendiri ini bagaimana terhadap proposal yang Abang buat? Dukungan dari kampus tentunya kita memang didukung dari awal, dibimbing, sehingga kita juga mengikuti program ini tentunya semangat. Oke, berarti tetap ada pendampingan nih ya dari pihak kampus tentunya. Nah, ini terakhir nih Bang. Sebelum kita tutup, saya mau Abang kasih sedikit ya motivasi mungkin atau tips buat teman-teman kita ini, sobat mutiara dimanapun berada yang menonton video ini, untuk terpaculah untuk ikut di dalam dunia usaha dan
mungkin yang lagi merintis usaha ini Bang bisa lebih termotivasi, atau mungkin ada yang ingin berusaha yang sama seperti Abang setelah melihat ini, mungkin apalagi setelah dikatakan satu hari bisa sampai 25 juta, itu pasti sangat menggiurkan. Nah, bisa dikasih motivasi dan mungkin trik dan sarannya untuk Sobat Mutiara semua Bang. Iya, jadi ini tips buat Sobat Sari Mutiara yang mau menjalankan usaha, kuliah sambil kerja. Tentunya kalau kalian punya usaha, yang pertama itu kalian harus jangan memiliki rasa malu untuk menjalankan sebuah usaha. Artinya kita punya usaha itu, kita harus menjalankan secara rutin. Apa lanjutnya? Rutin, kemudian kita rajin-rajin untuk yang namanya usaha kita supaya dikenal oleh masyarakat. Kita rajin untuk mempromosikan usaha kita tersebut. Untuk hal kecilnya, kita bisa mempromosikan usaha kita kepada teman sekelas ataupun tetangga. Jadi lama-lama usaha kita pasti berkembang. Oke, itu dia tadi tips dari Bang Pujiarman buat Sobat Mutiara semua. Ya, yang lagi merintis ya harus tetap semangat lagi tuh Bang ya. Ya, dalam merintis usaha itu nggak bisa langsung bilang kayak, oh aku mau yang kayak ini nih dapat 25 juta, nggak bisa. Harus dimulai dari yang kecil dulu, mungkin penghasilan 100.000 per hari mungkin itu udah lumayan gitu Bang. Karena semua ada progres. Ada prosesnya lah pasti Bang Pujiarman, terima kasih sekali atas waktunya, luar biasa. Semoga apa yang Bang Pujiarman sampaikan tadi dapat menjadi manfaat tentunya buat Sobat Mutiara di rumah. Itu dia tadi perbincangan asik kita dengan salah satu mahasiswa yang aktif di dalam organisasi sambil bekerja juga dan memiliki usaha. Ini tentunya bisa menjadi motivasi untuk Sobat Mutiara semua di rumah. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi acuan dan pembelajaran bagi Sobat Mutiara semua. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa untuk cek kolom deskripsi karena di situ ada link pendaftaran kita, kemudian ada website kita, medsos kita, dan nanti akan ada nomor Bang Pujiarman beserta sosial medianya nih. Untuk siapa tahu Sobat Mutiara yang mau pesan bisa langsung hubungi ke Bang Pujiarman. Itu dia, sampai sini pertemuan kita. Saya Edo Van Houten pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.